Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli sudurana wa sallim sayyi'atina wa hab lana fahma Adam alaihi salam wa hab lana fahma Nuh alaihi salam wa hab lana fahma Ibrahim alaihi salam wa hab lana fahma Musa alaihi salam wa hab lana fahma Isa alaihi salam wa hab lana fahma nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hab lana fahma al-anbiya wal mursalin wa hab lana fahma as-salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Kalau bikin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan disampaikan pada majelis yang kita sangat berharap menjadi majelis yang pantas untuk Allah banggakan di hadapan para malaikatnya, menjadi majelis yang pantas untuk Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat, menjadi majelis yang pantas para malaikat itu menaungan sayapnya, dan menjadi majelis yang pantas untuk disebut taman surga. Karena majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang memudahkan jalan menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana majelis yang mengingatkan Allah itu disebut seperti taman yang mengawali perjalanan sebelum gerbangnya dari jannah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam satu doa yang menjadikan kita harus banyak belajar. Yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan selalu untukku ilmu. Allah tidak ajarkan Rabbi zidni malan, tambahkan untukku harta,
Rabbi zidni umran, tambahkan untukku umur. Begitu pula dengan tambahan-tambahan yang lain. Tapi langsung kepada sesuatu yang mendasari dari semua. Karena man arada dunia, siapa yang menginginkan dunia, dan kehidupan dunia ini kepentingannya dua. Yang pertama adalah ingin menjadi seseorang, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi ustadz, ingin menjadi mubalek terkenal, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, dan menjadi yang lain yang seringnya bapak dan ibu kita menerjemahkan dengan jadi wong. Ini pokoknya wong, bukan orang biasa. Atau kepentingan yang kedua adalah memiliki, punya istri, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, punya sawah, punya dan punya. Pak Alaihi bilang, hendaklah dengan ilmu. Karena kalau ilmu tidak mengawal dari dua kepentingan ini, pasti seseorang akan salah jalan. Akan salah jalan. Waman aradal akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat dan kepentingannya juga dua, ingin menjadi orang beriman, ingin menjadi orang diridhai Allah, ingin menjadi yang diselamatkan dari azab neraka, atau kepentingan yang kedua ingin memiliki Jannatul Naim, ingin memiliki Jannatul Firdaus dengan segala kenikmatannya. Alaihi billah, itu pun dibutuhkan ilmu. Maka ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu berhajatnya kita terhadap ilmu. Dan hebatnya lagi, ilmu sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari ini itu tidak hilang. Tidak ada satupun ilmunya Allah di dunia ini yang hilang. Tetap terjaga di sisi Zat yang Maha Tahu, tetap terjaga di sisi Zat yang Maha Kuasa. Jadi tersimpan. Tapi kenyataannya ada ilmu yang hilang di sekitar kita. Bukan hilang, Bapak. Innallaha la yanzi'u ilma intizah. Allah tidak mengambil ilmu dengan ilmu itu diambil, tidak. Ilmunya tetap. Walakin yantazi'u bimautil ulama. Allah mengambil ilmu itu dengan kewafatan ulama. Ilmunya tetap, tapi yang menyampaikan, yang memahami ilmu itu sudah tiada. Kemampuan regenerasi dan kaderisasinya terlalu lambat, sehingga muncullah generasi-generasi yang bodoh, generasi-generasi yang salah, dan membawa kepada jalan kebodohan dan jalan yang salah. Dianya salah, kemudian memberikan informasi kepada jalan yang salah pula. Maka oleh sebab itu, karena ilmunya ini tetap, kita punya pikiran cerdas untuk mengambil ilmu ini dari Zat yang Maha memiliki ilmu. Tinggal diambil. Ya Allah, Engkau telah ajarkan takwa, Engkau telah ajarkan ilmu berbisnis, Engkau telah ajarkan kewaraan dan kezuhudan kepada orang-orang pendahulu kita. Ajarkan pula kepada kita hari ini.
Jahal itu menggelari dengan Fir'aunu hadhihi ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Fir'aun yang sesungguhnya sudah mati, tapi karakter di mana Abu Jahal itu cerdas. Salah satu percakapannya dengan Abu Lahab yang merupakan mitra bisnis dekatnya. Abu Jahal itu tahu kalau keponakannya itu seorang rasul, dan itu benar. Dia yakin betul 100%. Ditanya, kenapa kamu tidak beriman? Ya ini masalahnya dengan nama baik, nama besar. Ini kalau bersaing. Dia juga tahu bahwa nanti kalau orang seperti dia itu di akhirat akan disiksa. Akhirnya dia memilih, tidak apa-apa saya kalah di akhirat, yang penting di dunianya ini masih diperjuangkan. Loh, kalau kamu melawan itu bisa jadi kalah. Iya, bisa jadi kalah, tapi setidak-tidaknya melawan. Jadi nuraninya itu dia bunuh dengan keakuan dan kesombongannya untuk menemukan kebenaran. Dan Fir'aun pada zaman Nabi Musa pun persis. Sampai di saat dia sudah nyaris tenggelam, yang merebut ajalnya, dia ingin bersyahadat. Maka seketika itu ditutup mulutnya dengan gelombang air biar tidak bersyahadat. Karena dia tahu akan ada yang melakonkan Fir'aun pada setiap zamannya, sebagaimana akan ada yang melakonkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain pada zaman ini. Hanya mungkin persentasenya belum bisa 100%, karena tidak mungkin, karena sudah Rasulullah sebutkan khairu qarni, sebaik-baik apa, sebaik-baik generasi adalah qarni, abad. Kemudian dia tahu, kemudian setelahnya, melalui majelis yang seperti inilah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat. Ketika kita minta itu belum bisa berhasil 100%, tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lebih dari yang sekedar kita minta. Konfidin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW berbicara di hadapan para sahabat. Sebuah pembicaraan yang membuat para sahabat risau. Ketika beliau sampaikan, tidak ada seorang pun yang akan masuk jannah dengan amalnya. Dan andai kata kita belum memahaminya, itu betul-betul merisaukan, gundah, galau. Terus ngapain itu? Susah payah. Selama ini kita kejar dengan amal-amal kita. Saking bingungnya dan penasarannya para sahabat